Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Beato Henricus dari Treviso. Henry dilahirkan di Bolzano, Italia tahun 1250. Keluarganya amat miskin. Oleh sebab itu, ia tidak memperoleh kesempatan belajar membaca dan menulis. Setelah remaja, Henry pindah ke Treviso untuk mendapatkan pekerjaan. Ia menjadi seorang buruh harian. Sedikit saja orang yang tahu bahwa kuli kasar miskin ini membagikan sebagian besar penghasilannya kepada kaum miskin yang lain. Ia ikut ambil bagian dalam misa setiap hari dan menyambut komuni kudus sesering yang diizinkan. Henry mencintai sakramen tobat juga dan mendapati sakramen pengampunan Allah ini sungguh membesarkan hati. Orang mulai memperhatikan orang Kristen yang bagaimana Henry itu. Penitensi atau siri doanya adalah bekerja giat di dalam pekerjaan. Ia melewatkan banyak waktu setiap harinya dan tenggelam dalam doa pribadinya, biasanya di gereja. Henry dikenal akan ketenangan dan kelemah lembutannya. Terkadang orang-orang yang mengolokkannya sebagai orang miskin dan sederhana. Ketika semakin bertambah usianya, Henry mulai tampak kusut dan bengkok. Anak-anak melontarkan ejekan atas penampilannya yang aneh itu, tetapi Henry tidak marah. Ia paham bahwa mereka tidak mengerti, bahwa mereka dapat melukai hatinya. Ketika Henry terlalu tua dan lemah untuk bekerja, seorang sahabat bernama Giacomo Castanolis membawanya ke rumahnya sendiri. Castanolis memberinya sebuah kamar tempat tinggal dan makanan apabila Henry menghendakinya. Walaupun dari bersikuku tidak mau hidup bergantung pada amal kasih penduduk Treviso, namun mereka tetap membantunya karena mereka tahu selama hidupnya Henry telah membagikan amal kasihnya kepada banyak orang miskin dan tidak memiliki tempat tinggal. Masa akhir hidupnya, Henry nyaris tidak dapat berjalan. Orang memandang kagum, sementara orang tua ini terseok-seok menyeret diri ke gereja untuk ambil bagian di dalam misa. Seringkali pula ia mengunjungi gereja-gereja setempat lainnya dengan susah payah menuju ke setiap tujuan. Betapa misteri yang terkandung dalam diri orang saleh ini ketika ia wafat tanggal 10 Juni 1315 di Treviso, Italia. Orang banyak memadati biliknya. Mereka menginginkan sebuah relikwi, sebuah kenangan. Waktu mereka menemukan harta bendanya, sebuah baju kasar untuk bermati raga, sepotong balok kayu yang adalah bantalnya, dan setembuk karung jerami yang adalah tempat tidurnya.
Seorang yang saat itu sedang sakit tiba-tiba sembuh seketika saat tanpa sengaja menyentuh jenazah Henry. Kemudian tersebarlah berita tentang mukjizat ini di seantero kota Treviso. Umat kemudian datang berbondong-bondong menghormati orang suci ini yang sederhana. Jenazah Henry kemudian dipindahkan ke katedral agar semua orang dapat menyampaikan hormat mereka. Lebih dari 200 mukjizat dilaporkan terjadi dalam beberapa hari sesudah wafatnya. Henry dibeatifikasi 23 Juli 1750 oleh Paus Benediktus ke-14 setelah penyelidikan seksama atas 276 mukjizat yang tercatat atas namanya. Perayaan 10 Juni, lahir tahun 1250, kota asal Bolzano, Itali. Wafat 10 Juni 1315 di Treviso, Itali, oleh sebab alamiah. Beatifikasi 23 Juli 1750 oleh Paus Benediktus ke-14. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.